Timnas Indonesia U17 pamer latihan fisik berkelas. Cara cerdik Nova Arianto bungkam pandit abal-abal. Update hasil pertandingan pemain abroad Timnas Indonesia. Punggawa Garuda yang berpotensi merumput di UCL musim depan. Post like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update hasil pertandingan pemain abroad Timnas Indonesia. Nasib apes nampaknya harus dihadapi oleh Pratama Arhan dan oleh Romni yang bermain untuk klubnya masing-masing. Pemain abroad Timnas Indonesia itu harus menelan pil pahit lantaran hasil yang didapatkan kali ini. Perlu diketahui, tim Pratama Arhan gagal melanjutkan perjuangan di Piala FA Thailand setelah kalah dari Muang Thong United kemarin. Tampil di hadapan supporter di Stadion Thammasat, Bangkok United tersingkir di babak 16 besar Piala FA Thailand. Pada pertandingan ini, pelatih Bangkok United, Coach Tawan Sripan, memilih untuk tak menurunkan Pratama Arhan hingga menit akhir. Tampil dengan wajib menemukan pemenang, skor 0-0 yang bertahan selama 90 menit memutuskan wasit untuk melanjutkan pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Skor 1-1 pun terjadi di akhir babak pertama, perpanjangan waktu dari gol Tirapat Duntagowat yang dibalas oleh Rungrat Pumicantuk. Sampai akhirnya gol telat Paramet Ajvirai memastikan Bangkok United tersingkir dari Piala FA Thailand. Skor akhir 1-2 atas kemenangan Muang Thong United membuat Pratama Arhan merasakan kekalahan di kandang sendiri. Nasib apes turut dialami oleh Romni saat memperkuat timnya Oxford United dalam lanjutan Championship dari Queen's Park Rangers di Stadion Kasam hari ini. Oxford United kalah 1-3 dari KPR di hadapan supporter sendiri. Tak hanya kalah, oleh Romni mencetak gol bunuh diri di akhir babak pertama. Skor 0-2 di babak pertama pun akhirnya terkejar dengan gol Stanley Mills di menit ke-62. Sayangnya, gol telat Yang Min Hyuk memastikan kemenangan untuk lawan. Atas hasil tersebut, Oxford United berada di posisi 18 dengan raihan 45 poin. Punggawa Garuda yang berpotensi merumput di UCL musim depan. 1. Jay Itzels. Jay Itzels saat ini memperkuat Venezia FC, klub asal Italia yang tengah bersaing untuk bertahan dan berkembang di kompetisi papan atas. Pemain berdarah Indonesia ini mencuri perhatian setelah tampil solid menghadapi klub-klub besar seperti Inter Milan, Juventus, dan Napoli. Aksi gemilangnya di lini belakang membuat dua klub papan atas Serie A Inter Milan dan Juventus disebut tertarik untuk merekrutnya. Venezia diketahui menetapkan harga transfer sebesar 20 juta euro bagi siapapun yang ingin memboyong Itzels. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, Jay Itzels punya kans besar untuk berlaga di Liga Championship, mengingat kedua tim peminatnya saat ini berada di posisi 5 besar klasemen Serie A hingga Giornata ke-30. 2. Kevin Dix. Nama Kevin Dix semakin mencuat setelah kesepakatannya dengan klub Bundesliga Jerman. Posisi Borussia Mönchengladbach yang saat ini bertengger di peringkat kelima klasemen Bundesliga membuka kemungkinan tampil di Liga Champions musim depan. Jika tim ini mampu mempertahankan atau bahkan memperbaiki posisinya hingga akhir musim, maka Dix akan memiliki kesempatan untuk bersaing di kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa tersebut. 3. Miss Hilgers. Miss Hilgers, pemain timnas Indonesia lainnya yang memiliki potensi besar, sedang dalam radar transfer Bologna FC. Klub yang bermarkas di Emilia-Romagna ini dilaporkan terus memantau perkembangan Hilgers yang kini bermain untuk FC Twente di Belanda. Ketertarikan Bologna bukanlah hal baru karena sudah muncul sejak Maret 2025. Bila proses transfer berjalan lancar, maka Hilgers akan menjadi salah satu bek muda asal Indonesia yang tampil di level kompetisi tertinggi.
Timnas Indonesia U17 pamer latihan fisik berkelas. Setelah kemenangan melawan Yaman, Timnas Indonesia U17 terlihat mulai lakukan body charge mematikan yang bakal menjadi senjata rahasia di tangan Nova Arianto. Setelah berhasil mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar November mendatang, serta mampu melaju ke perempat final, manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa kekuatan dalam berduel fisik menjadi salah satu program prioritas dari pelatih Timnas U17 Nova Arianto. Secara kasat mata, para pemain Timnas U17 asuhan pelatih Nova yang berkompetisi di Piala Asia U17 2025 memang memiliki bentuk tubuh yang lebih kekar dibanding para pendahulunya. Salah satu video yang dirilis oleh akun Instagram resmi Timnas Indonesia sempat memperlihatkan secuplik latihan fisik yang harus dijalani Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan. Pada video itu terlihat para pemain Timnas U17 menjalani latihan berlari di tanjakan yang terlihat cukup melelahkan bagi mereka. Timnas Indonesia U17 yang berkompetisi di Piala Asia U17 2025 memiliki rata-rata tinggi badan 173,1 cm. Meski cukup tinggi dibanding rata-rata orang Indonesia yakni 163,5 cm, tinggi rata-rata itu agak tertinggal dibanding para kompetitor lainnya. Walaupun tidak memberikan rincian berapa tinggi badan minimal pemain Timnas U17, Sumarji mengakui bahwa tim kepelatihan memiliki kriteria tersendiri mengenai tinggi badan pemain, namun hal itu dapat dikecualikan jika terdapat kelebihan-kelebihan lain. Cara cerdik Nova Arianto bungkam pandit abal-abal. Keraguan pandit abal-abal hari ini seperti menampar kembali pipinya sendiri. Semua keraguan itu runtuh. Reruntuhannya pun bahkan lenyap ditelan kenyataan. Saat Indonesia menghadapi Yaman, semua berubah. Kali ini Garuda Muda tak sekedar bertahan. Kita keluar menyerang, membara, bahkan mampu menyala. Di bawah komando pelatih Nova Arianto, Timnas U17 tampil impresif sejak menit awal. Permainan disiplin, transisi cepat, serta lini serang yang tajam menjadi kunci kemenangan telak atas Yaman. 4 gol yang dilesakan Indonesia menjadi bukti bahwa regenerasi sepak bola nasional berada di jalur yang benar. Keberhasilan ini juga menjadi pembuktian bagi Nova Arianto. Mantan bek tangguh Timnas Indonesia ini sebelumnya dikenal sebagai asisten Sintayong di Tim Nasional Senior. Kini, sebagai pelatih kepala, Nova menunjukkan tangan dinginnya dengan membawa tim muda tampil konsisten di level Asia. Namun, di tengah euforia keberhasilan ini, sebuah potongan video lama kembali mengemuka dan menyulut perdebatan. Potongan video dari komentator kontroversial Bung Towel kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, Bung Towel menyebut gaya bermain Timnas U17 di bawah Nova Arianto terlalu dipengaruhi oleh filosofi Sintayong. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Pernyataan itu langsung menuai komentar pedas dari netizen, apalagi setelah kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman. Banyak yang menilai kritik Bung Towel kini terlihat tidak relevan. Bahkan ada yang menyebutnya terlalu keras terhadap siapapun yang berada di lingkaran Sintayong. Terlepas dari kontroversi, banyak pihak yang mengakui bahwa Nova Arianto memang banyak belajar dari pengalamannya bersama STY. Apapun itu, hasil tak bisa dibantah. Timnas U17 berhasil menunjukkan performa luar biasa dan menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025.